Kira apa yang menjadi standar buat kita atau gimana sih caranya kita jadi seorang yang bijaksana? Ini kurasa poin yang penting karena standarnya apa gitu. Akhirnya kita akan balik soal hikmat Tuhan. Hikmat itu apa? Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi mungkin entah nih siapa? Teolog atau Pak Nathan atau ini apa standarnya akhirnya? Mungkin nih ada orang yang aduh aku kayaknya kurang bijaksana deh. Kayaknya udahlah aku gak usah jadi penatua dah. Oke teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu segala penjuru dunia yang ada di kiri, kanan, atas, bawah, selamat pagi, siang, malam. Welcome back to our channel di Inlight, khususnya Faith Zone, di playlist Faith Zone. Kita akan terus ngobrolin banyak hal pastinya di channel ini, jadi pastikan semuanya yang nonton bisa subscribe, like, and share gitu ya. Dan hari ini kita akan melanjutkan tema kita, perbincangan obrolan kita tentang penatua. Kita kemarin sudah sempat bahas soal kriteria penatua, dan kalau kemarin kita kedatangan beberapa penatua-penatua yang bukan penat dan tua tapi mereka muda dan bahagia. Nah kali ini pun kita akan kedatangan penatua dan mantan penatua yang sangat bahagia nampak dari wajah mereka. Jadi langsung aja kita welcoming Pak Dario dan Bu Feby. Bisa disapa kamera. Dan ada juga di sini tentunya yang sangat bahagia Pak Nathan yang sudah masuki masa emeritus penuh sukacita dan juga maka jadilah penatua terus. Dan juga Konil gitu ya. Welcome. Jadi hari ini kita bakal ngobrol lanjut tentang kriteria penatua gitu ya. Mungkin kita bisa bilang bukan cuma kriteria tapi diharapkan jadi gaya hidup ya, lifestyle sebagai anak-anak Tuhan pastinya ketika jadi penatua apalagi gitu ya. Jadi hari ini kita akan bahas beberapa hal begitu soal kriteria lanjutannya begitu di kalau kemarin kita sama Pak Hero ya, kalau masih ingat Pak Nathan masih ingat kemarin ngobrol sama Pak Hero di sini sama Pak Oven sama Pak Alex, terakhir kita bahas sampai di penatua itu bisa menahan diri, sabar gitu ya, sabar, bisa berkepala dingin, waspada. Nah hari ini kita bakal lanjut lagi nih, aku dapat contekan di sini penatua itu harus bijaksana. Kalau harus terlalu menuntut ya, sebaiknya diharapkan seorang yang bijaksana. Nah bijaksana ini kan sesuatu yang sebenarnya abstrak. Gitu ya, bijaksana tuh apa sih gitu ya. Nah mungkin kita bisa lempar ke yang penuh sukacita dan bahagia. Siapa yang merasa sukacita di sini? Mungkin dari Pak Dario dulu. Gimana Pak? Ya. Penatua yang bijaksana tuh kayak apa sih gitu kira-kira? Kalau kita dihadapkan kepemimpinan lalu menghadapi persoalan. Kalau persoalan itu misalnya persoalan membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Lalu yang benar itu di angka 3 kalau diibaratkan jam dinding, lalu yang salah di angka 9 itu mudah. Tinggal pilihannya kan mudah, wong satu di angka 3, satu di angka 9. Ya. Menjadi sulit kalau kita masuk dalam suatu kondisi yang ambigu. Ambigu itu maksudnya di jamnya yang satu di jam 3, yang jarum panjangnya di jam 3 lebih 10 menit. Jadi mepet sekali. Sehingga antara yang benar dan mana yang salah itu menjadi sulit untuk dibedakan. Makanya ada disebut dengan kepemimpinan itu, pemimpin itu adalah seorang pemimpin yang pandai bila dia itu bisa memilih yang benar dan salah, dalam artian yang benar dan salah itu mepet tadi, yang di jam 3 lebih 10 tadi. Dia bisa ngambil keputusan, oh ini benar, ini salah. Itu namanya pandai. Tapi yang disebut dengan bijaksana ini adalah kalau dalam istilah Amsal itu disebut dengan hikmat. Yaitu apa? Bisa memilih yang terbenar di antara yang benar. Terbenar di antara yang benar. Ini aja kita sudah mulai berpikir ya. Nah itu nanti saya akan ceritakan di dalam kemajelisan waktu saya menjadi ketua dan kebetulan ada masalah yang seperti itu, bagaimana cara mengambil keputusan nanti akan saya ceritakan. Mungkin saya lemparkan dulu ke rekan-rekan yang ini lain. Sekarang moderator santai, saling lempar. Silakan lempar. Ke siapa nih? Pak Nathan dulu. Oh jadi boleh langsung lempar itu ya? Boleh langsung lempar. Jadi kamu tapi tinggal aku nggak boleh nonton dilempar. diam ya? Ya. Nonton diam enak kan jadi moderator. Selesai. Silakan mungkin Ya, dari Pak Nathan. betul sih yang dikatakan Pak Dario, memang
bijaksana itu kan untuk ketika ada problem kan menentukan mana yang benar salah, mana yang baik dan tidak kan. Persoalannya adalah sebetulnya bukan saja menentukan, tapi sikap yang apa di dalam menentukan itu. Sikap yang apa? Sikap yang apa, sikap yang bagaimana saya menentukan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak. Ya. Jadi kalau kita lihat bijaksana, King James itu menerjemahkan dengan sober, tenang. Ya, lalu di RSV sama, sensible, bijaksana. Ya. Tapi yang NAV bagus, self control, menguasai gitu ya. Jadi nggak mudah untuk menentukan baik enggak, ya. Lalu kemudian benar enggak. Kalau memang saya sebagai pemimpin tidak bisa menguasai diri, ya. Walaupun tadi Pak Dir katakan, oh ya tinggal milih betul. Nah, ketika milihnya kan, misalnya saya bisa dengan diktator kan, nurut aku, dok sudah betul. Nah, tidak boleh bantah, ya. Kenapa? Karena saya ketua, misalnya gitu kan. Punya otoritas. Persoalan selesai ya. Tetapi sikap saya yang begitu itu apakah bijaksana? Oh. Nah, jadi bagaimana saya mampu self control sebagai seorang pemimpin, disitulah bijaksana. Gimana supaya bisa punya self control? Nah, gimana itu bidangnya psikolog dong. Lemparan mani. Karena kita undang adalah latar belakang psikolog kok. Ya. Habis ini lemparnya ke sini ya. Yang terakhir di yang praktikalnya yang praktikal saja yang praktikal. Ya. Gimana? Iya betul. Kalau bijaksana itu kan saya setuju dengan yang apa dikatakan Pak Nathan. Sebetulnya praktek yang paling yang sehari-hari yang bisa kita laksanakan adalah di keluarga kita. Ya. Kalau kita perhatikan kesimpulan dari bijaksana itu kan sebetulnya mampu mengatur diri sendiri. Kalau seorang pemimpin, terutama di dalam kepenatuaan, tidak mampu mengatur diri sendiri, itu berarti sudah tidak bijaksana. Misalnya hidupnya itu amburadul, mengatur waktu aja nggak bisa, mengatur anak tidak bisa. Menurut saya sih sudah tidak bijaksana, karena praktisinya di dalam bijaksana itu pengertiannya adalah mampu mengatur diri sendiri. Kemudian juga dia seseorang yang menjadikan pengalaman masa lalu itu sebagai pembelajaran. Jadi bukan tidak berhenti. Manusia itu kan mengalami masa-masa sulit ya. Di tengah-tengah jemaat itu kan pasti dalam pergumulannya naik turun, itu pasti mengalami masa-masa sulit juga. Ketika masa sulit itu dia menjadikan pembelajaran dan tidak menyerah, dia bangkit lagi, itu baru namanya bijaksana, itu kalau menurut saya. Jadi di dalam praktek keluarga itu bijaksana itu memang dibutuhkan bahwa kita ini mampu enggak untuk mengatur diri sendiri, kemudian kalau jatuh tidak menyerah, menjadikan itu pembelajaran, dan juga mempertimbangkan segala kemungkinan sebelum mengambil keputusan. Tentunya dalam hal ini adalah data yang cukup akurat. Jadi sebelum mempertimbangkan sesuatu, itu saya masih ingat ketika menjadi majelis itu. Majelis itu kan orang-orang yang kumpulannya orang-orang yang sebetulnya pandai-pandai ya. Jadi orang yang dan knowledge-nya bermacam-macam pengalaman. Ya, betul, knowledge-nya kan juga bagus-bagus gitu ya. Pasti bukan orang yang sembarangan. Suka ngeri aku kalau masuk pleno. Iya. Otak aku panas di situ. Iya, saya juga merasakan gitu. Besok bawa es batu. Waktu awal-awal saya juga merasakan gitu. Tetapi kita sebetulnya tidak perlu takut kalau data kita ini cukup akurat. Kalau data kita cukup akurat, kita mampu mengemukakan. Dan kalau data kita akurat, mengemukakannya juga enak, pasti bisa diterima. Menurut saya kalau bisa nggak Bu Febing? Tadi kan Bu Febing boleh Bu Priscila ya. Rumah tangga yang murad marid pasti nggak bijaksana. Kalau menurut saya iya. Karena mengatur konteks yang kecil aja dia
kurang mampu. Bagaimana Tapi bisa enggak? Ya praktikal nanti ya. Ya, keluarganya morat marit, tapi ngatur orang bisa. Kalau menurut Keluarganya saya orang morat marit, ya ini kan Pak Dario ini kan relasi sosialnya banyak kan. Kan tiap hari bertemu dengan ratusan orang tuh ya. Lah, ratusan orang kan macam-macam kan. Dan ketika menawarkan sesuatu itu kan mesti bijaksana kan. Kalau nggak bijaksana nggak laris. Gitu kan. Masuk. Nah, iya, itu lain Pak, itu Hah? marketing Pak. Itu marketing. Maksud saya kalau bijaksana itu kalau tadi di awalnya dia bisa mampu mengatur orang katanya Pak Nathan, tapi di rumahnya misalnya morat marit, berarti dengan waktu akhirnya yang bersangkutan kan ketahuan bahwa sebetulnya tidak mampu, hanya mampu di kulitnya aja. Menurut saya gitu Oh, Pak. berarti lebih ke arah lifestyle gaya hidupnya itu berarti sesuatu yang apa ya? Jadi ternyata di real life-nya di luar ngurusin kemajelisan itu, kepenatuan itu ternyata dia nggak mampu. Berarti itu kayak dalam arti kata kayak fake. Jadi kayak ya udah aku berusaha kelihatannya. Mungkin ke arah situ kali. Atau lebih baik ditanyakan anaknya, papaku bijaksana enggak, mamaku bijaksana enggak. Itu contoh yang paling konkret, yang tidak bisa lari, yang tidak bisa lari. Iya. Jadi kalau istilahnya itu simptomnya itu mungkin bisa baik, tapi intinya enggak baik. Nggak baik. Ya. Jadi kehidupan kita ini kan selalu dibagi ring-ring. Ring satu itu istri, suami, anak, orang tua, relasi dengan kita. Itu ring satu. Lalu ring dua itu dalam lingkup sosial. Misalnya kita bergereja, kemudian dalam komunitas jalan pagi, komunitas main bola pekerjaan kemudian menjadi ring tiga. Nah ini kalau orang yang ring satunya jelek, ring tiganya bisa baik, tidak masalah. Iya. Tapi simptomnya itu baik, tapi sebetulnya di dalam dirinya itu masih ada kansernya yang belum keluar. Nah. Maksud saya ini, itu. Ini menarik. Berarti langsung aja kita bolanya lempar ke Onil ya. Iya. Biar dia juga ngomong. Kira-kira kok kepikir nggak cancernya nih apa penyebab? Aku yakin pasti tahu nih. Cancer dari ini nih hal ini karena kurasa ada hal yang paling penting yang harus kita pahami sebelum jadi penatua bahkan jadi anak Tuhan ya supaya tidak terjadi ring 1 jelek, ring 2, ring 3 kelihatan oke. Iya. Nah, ini penting banget gitu ya. Nanti atau malah umumnya ring 3, ring 2 bagus banget, ring satunya gak karuan kan. baruan. Nah, ini Itu kan. kira-kira Konil menganalisakannya seperti apa kira-kira? Iya. Aku masuk teologi ya. Jadi sejak kejatuhan manusia dalam dosa ya, Adam dan Hawa itu kalau diperhatikan waktu Tuhan mendekati Adam dan Hawa itu mereka butuh yang namanya cover. Artinya mereka bersembunyi di balik pohon itu cover. Iya. Terus kemudian mereka malu telanjang, itu kan dia shame ya. Terus kemudian mulai membuat cawat dari daun ara kan itu kan. Yes. Itu juga cover sebetulnya. Yes. Nah, sejak kejatuhan manusia dalam dosa, manusia itu butuh cover, artinya dia butuh public approval dan butuh pencitraan. Itu base-nya itu dulu. Karena dosa. Karena dosa, gitu. Karena kalau nggak ada dosa, mereka akan jadi orang yang otentik, luar dalam sama. Tapi karena dosa, ini kan yang dibilang kalau di Perjanjian Baru namanya munafik itu beda di luar, beda di dalam kan. Nah, itulah yang menyebabkan tadi waktu kita ngomong manusia tuh kadang lebih mentingin pencitraannya di luar gitu. Betul. Nah, waktu dia mementingkan pelayanan di gereja dan lain-lain, manajemen di gerejanya baik, pelayanan baik, tapi keluarga hancur gitu. Iya. Nah, itu kan sebetulnya yang real dianya itu sebenarnya di dalam keluarga sebetulnya. Nah, yang di gerejanya itu bisa menjadi itu adalah cover gitu, yang dia bikin gitu. Nah, jadi sejak manusia jatuh dalam dosa, dia butuh satu pencitraan yang baik untuk dirinya. Tapi apakah itu keluar dari hati yang baik juga atau tidak, ya itu hanya Tuhan yang tahu ya. Karena itu kan bagian hatinya itu yang penting gitu. Nah, kalau kita ketemu orang di gereja itu kan nggak permanen, nggak konsisten. Iya. Nah, untuk memperlihatkan satu pencitraan yang baik dengan sekali-sekali di gereja doang dalam waktu berapa jam orang mampu. Gampang. Betul. Tapi siapa yang bisa lihat kita 24 hours realnya Iya. kita? Itu adalah orang-orang di rumah gitu. Makanya tadi Bu Febing bilang tanya anaknya. Nah, karena syarat kepenatuan juga kan anaknya itu ada anak yang baik dididik dengan baik. Itu adalah hasil pemuritan orang tuanya gitu. Nah, Bu Febing bilang tanya anaknya dia bijaksana apa enggak, itu betul banget. Karena anaknya itu nempel 24 jam gitu.
Nah kita nih hamba Tuhan gitu, oh saya nggak ada anak ya, misalnya Pak Nathan nih ya, kalau mau tahu Pak Nathan baik apa enggak, tanya Meme anak-anak saya. sama dia, bijaksana nggak gitu, jangan tanya sama orang gereja, karena Pak Nathan di gereja sekali-sekali gitu loh, maksudnya. Tapi kalau jawabannya tidak, bisa kaget banget kamu. Nah gitu ya. gitu, iya. Jadi sejak Analisanya lebih dalam lagi. Jadi sejak manusia ini bisa dikaitkan dengan psikologi juga, sejak manusia jatuh dalam dosa, dia butuh image cover yang membungkus kegelapan dia yang di dalam dirinya gitu kira-kira. Ya berarti tambah lagi. yang pengertian bijaksana itu kan adalah sebetulnya memang karakter kita, life kita yang melekat. Sekalipun sebelum bijaksana bisa diperankan dengan sandiwara. Ya. Tapi Betul. begitu sandiwara satu saat ya Akan terbongkar. pasti akan terbuka. Betul. Dan ketika memimpin orang semua kaget, loh aslinya tuh bisa keluar gitu kan? Iya. Ya karena bijaksana itu kan selalu nyata, kelihatan, real kalau memang pas saya memutuskan problem kan. Kalau semua baik-baik gini ya kita, wah ini orang bijaksana semua kan. Ya. Tapi begitu ada problem yang nanti kita bisa sadar nggak sadar masuk dalam emosional, wah itu yang akan muncul kan. Ya, bagaimana bijaksana itu betul-betul Mungkin iya betul. Nyata. Perlu realnya. Kita langsung tadi kan Pak Dario ada Ya. hutang kan ya? Silakan Pak. Cerita Saya- pengalaman ya Pak kira-kira. Pada saat menjadi ketua majelis itu ada pembangunan ya, pembangunan gedung Gereja. gereja. Pada saat itu belum pembangunan, pembelian lahan. Jadi masih lahan yang berupa gudang ini itu dibeli pada saat kebetulan saya menjadi ketua Ini majelis. gedung ini belum ada berarti. Belum ada, jadi masih berupa gudang. Ah, Nah, pada saat pembelian lahan itu kan dananya kan kurang. Lalu idenya kan pasti pengumpulan dana. Istilahnya kerennya fundraising ya. Ya, kalau istilah kerennya kan fundraising, tapi sebetulnya kan pengumpulan dana. iya. Lalu idenya itu macam-macam. Nah, sebagai seorang pemimpin rapat, kan saya juga bingung. Ide ini bagus, Wong semua idenya itu bagus. Tidak ada ide yang tidak bagus. Wong idenya itu pengumpulan dana, bagaimana caranya mendapat dana secepatnya, kemudian dibayarkan kepada si X yang memberi pinjaman karena saldo gereja itu kurang waktu itu. Lalu si X ini memberi talangan. Nah, uangnya si X ini kan harus dalam waktu cepat dikembalikan. Nah, usulan itu macam-macam. Salah satu ada yang mengusulkan garage sale. Pak, kita ngadakan garage sale. Jual barang-barang bekas itu istilahnya garage sale. Di rumah saya banyak baju yang gini, nggak gini, dipakai gini. semua, yang nggak dipakai. bawa gereja, Lalu juga lalu di di sale, rumah ya. saya itu saya punya magic jar ada 3, yang saya pakai cuma 2, yang 2 itu bagus. Nah itu kan jadi kan semua idenya itu bagus semua, nggak ada yang jelek idenya. Nah sebagai seorang pemimpin kan saya harus dikatakan tadi, kalau yang pandai itu bisa membedakan mana yang benar dan salah. Itu pandai. Ini semua benar ya. Nah sekarang kan saya harus milih yang terbenar di antara yang benar. Lalu yang mengusulkan garage sale ini juga seorang yang suka memberi sumbangan yang besar. Wah kemudian kalau usulnya ini tidak diterima ya bagaimana? Idenya juga bagus. Lalu untung ada Penatua Suwandi Tejo. Nah Suwandi Tejo ini yang waktu itu saya ketua, dia sekum. Dia jarang bicara tapi memberikan solusi. Dia bilang gitu, usulnya Pak X ini bagus. Saya setuju usulnya garage, tapi bentuknya jangan garage sale. Jadi intinya pengumpulan dananya saya setuju, tapi bentuknya yang garage sale ini saya diubah dalam bentuk lain. Karena garage sale itu ternyata setelah diteliti lagi, nanti kalau ada orang yang beli kemudian misalnya beli Magicom ternyata sampai di rumah rusak. Tentunya dia kan waduh dibujuk ya ambil gereja ini kan ada kata-kata seperti itu kan. Efek-efeknya itu kan pernik-perniknya itu nanti masalahnya tapi kemudian bisa timbul masalah C, D, E, F dan sebagainya kan. Misalnya beli gaun bagus, ternyata ada lobangnya, merasa ditipu. Nah, Pak Wandi itu ngomong, ide ini saya setuju, sangat bagus. Karena idenya itu adalah pengumpulan dana, tapi bentuknya apa bisa kita rubah. Nah ini kan suatu kebijaksanaan loh, bisa kalimat-kalimat seperti ini kan tidak semua orang kemudian dalam suatu suasana yang seperti itu ada ide semacam itu. Jadi inilah yang saya sebut dengan bijaksana tadi. Jadi bisa memilih yang
terbenar di antara yang benar. Orangnya itu kemudian ya tidak sakit hati. Padahal intinya kan kalau kasarannya kan, ya maaf kalau sama orangnya ini yang dengar podcastnya ini ya, kasarannya kan idemu Gardasil ditolak kan gitu. Ya. Coba kalimatnya ini diperhalus. Mungkin juga nggak ditolak kalau jawabannya gitu. Ya, maksudnya tuh barangnya tuh jualan dewek, persembahan nih masuk no gereja. Iya kan sama aja kan? Iya. Kalau misalnya barang bekasnya itu ternyata cerdas. Licik-licik juga. yang mau dibuat Gardasil misalnya Arroji Rolex misalnya yang dibuat Gardasil itu kalau misalnya dijual ke PTC sekarang kan masih puluhan juta harganya itu. Iya. Nah itu mungkin Cuma idenya sampai Pak rumah terus Wandi. mati kan, repot gitu kan. Ya, idenya Pak Wandi, cara pengkalimatannya itu loh yang saya sampai sekarang ini masih ingat. Jadi Iya. Gardasilnya itu bagus memang, tapi idenya, intinya, tapi bentuknya coba kita cari bentuk Cari yang yang lain. baik, Itu ya. itu kalau yang saya alami pada saat saya menjadi memimpin rapat. Itu cocok yang dikatakan Adam Clark. Dia katakan demikian ya. Orang bijaksana itu apa? Mempunyai pikiran yang sehat, mempunyai pengertian yang baik, luas, dan terlatih dengan baik. Ya. Apa itu pikiran sehat? Berarti ketika saya mau ngomong, saya akan menata kata-kata itu yang jangan sampai walaupun pengertian menolak, tapi tidak sakit hati kan itu kan. Ya, jadi oh ya betul. Ada pemahaman yang benar pada orang itu, tapi di sisi lain sebetulnya aku ditolak. Tapi dia dapat pemahaman betul. Oh iya, masa sih gereja atau nerima barang-barang bekas sih? Ya. Nanti kalau yang ini yang teologi ada ayat Alkitab, ayo kumpulin barang-barang bekas. Kan bilang enggak ada loh ayatnya itu ya. Ngumpulin barang-barang bekas untuk Tuhan paling the best kan gitu kan. Harus untuk Tuhan paling the best ya. Saya tuh lagi Bagus. mikir, kalau bijaksana hubungannya berarti dengan teknik komunikasi erat enggak ya? Kan tadi Pak Nathan mengatakan bahwa Oh, iya. maksudnya itu seperti itu, tetapi cara menyampaikannya, contohnya Pak Dario tadi kan bijaksana, tapi itu erat hubungannya dengan keterampilan komunikasi enggak ya? Ada orang yang maksudnya seperti itu, tetapi tidak mampu seperti Pak Wandi. Nah, apakah itu disebut tidak bijaksana? Ya, Saya bingung ini. misalnya ada orang ceplas-ceplos ya. Ya. Nah, ceplas-ceplos saya kira nggak bijaksana. Karena ceplas-ceplos itu adalah kata-kata keluar dulu baru kepikir kan. Contohnya Ya, Petrus. ya, Ya Petrus saja lah. Petrus kan ngomong dulu baru mikir kan. Baru diluruskan oleh Tuhan Yesus kan ya. Jadi kaitannya betul bagaimana saya menata kata-kata dengan baik ya. Oleh karena itu membutuhkan sikap yang baik, yang tenang, yang hati-hati. Lah gampang mengatakan orang bijaksana itu ndak asal ngomong ya, hati-hati. Hati-hatinya apa? Baik untuk semua, menimbulkan syak enggak di hati orang lain. Ya, itu. Ini menarik Jess. Aku mau bikin tawa panas boleh nggak? Boleh. Boleh. Nah gini, kalau kita balik coba lihat ke Yesus ya. Coba balik ke Yesus ya. Aku kalau ngeliat Yesus itu ya, kok aku ngeliat kadang lembut, kok kadang ada yang kasar gitu. Bener ya, Injil ya. Kan contoh gini, Yesus ngomong sama Petrus, kan dia suruh nggak usah lewat jalan salib lah, ya. Dasar iblisnya kamu gitu kan. Itu kan kasar, Iya. ya kan. Terus waktu banyak ada yang kasar juga waktu dia obrak-abrik pasar gitu, ada yang kasar gitu. Tapi ada juga yang lembut gitu. Nah, bagaimana kita memahami ini? Kalau misalnya kita bilang Yesus bijaksana gak? Bijaksana menurut saya. Karena dia Tuhan yang adalah firman yang menjadi kebenaran. Jadi Yesus itu punya dua sisi ekspresi loh. Jadi nggak selalu halus gitu. Nah, berarti kita harus melihat bahwa oh ternyata Yesus itu orangnya kontekstual. Dia tahu kapan harus kasar. Yes. Dan kapan harus halus dan gak selalu halus dan gak selalu kasar gitu. Nah ini gimana nih? Mungkin Ya, ada pendapat nggak? Cuma bedanya kalau saya melihat ya, Iya. sekasar-kasarnya Tuhan Yesus ketika diterima objek lain, kasarnya Tuhan Yesus itu coba kita lihat, tidak pernah jadi perdebatan. Kasar Tuhan Yesus menohok hati, memang aku itu. Ya, Yohanes Pembaptis misalnya, kamu ular beludak gitu kan. Ya. Loh, waduh, ular beludak nih. Saya orang ular beludak Ular nih. beludak. Tapi kata-kata tahu betul, itu identitas saya. Sehingga saya enggak berkutik ya. Kuburan belabur putih. Iya. itu Beda kasar dengan loh. kita kan, Menurutku kasar ketika loh. kita mengatakan kata-kata yang memang nggak pantas di situ, pasti kata-kata yang tidak pantas akan jadi bahan pembicaraan selanjutnya.
Gimana gitu? Atau mungkin nggak karena ini, jadi kita jadi mereka mencoba ini ya menarik. Berarti apakah mungkin ya lihat konteksnya? Kalau orang Farisi kan memang udah keras banget kan? Iya. Emang keras Kalau banget kan? dilembutin Jadi kayaknya kalau dilembutin susah juga. kayaknya, mental dia. Nggak Kalau bertobat. Tuhan Nggak bertobat, jangan betul. begitu. Nah kayaknya orang Dikerasin aja Farisi nggak tobat ya? kan nggak mungkin orang Farisi. Oh pose sampean niki, kenapa? Jadi kayaknya memang ada waktu Jangan dikeraskan. nyinggung saya orang Solo Tuhan loh Yesus ya. keras ngomongnya. Iya. Jadi maksudnya Jadi Ambon ya Ambon sekalian. maksudnya bijaksana itu mungkin tidak bisa dikategorikan harus selalu halus gitu. Ya. Nah, karena Iya. kita lihat Yesus itu dia sangat kontekstual ngelihat orangnya dan lihat keadaan dan dia tahu kapan dia harus keras, ya kapan dia harus lembut gitu. Mungkin nggak tahu gimana, mungkin ada dari yang lain ada mungkin tambahan kira-kira Nah, gimana? kalau dikalimatkan singkat idiomnya dalam amarah nalar bekerja. Cakep. Dalam nalar amarah. Dalam amarah. dalam amarah nalar Nalar bekerja. Tapi dibalik nggak bisa ya. Dalam marah, Dalam nalar, dalam nalar. bekerja. Iya kan? Dalam amarah Dalam nalar amarah, bekerja. nalar bekerja. Iya kan? Kalau dikalimatkan gampangnya kan gitu. Meskipun marah tapi nalarnya tetap kerja. Iya. Iya. Dia tahu kenapa dia harus marah. Ya. Jadi kalau melihat buku kepemimpinan itu kan orang marah itu kan alasan untuk marah itu kan jelas. Kenapa kok saya marah? Alasannya itu harus jelas, bukan karena perasaan. Yes, betul. Itu wise ya, kita bilang itu wise ketika Sehingga dia nalar tahu. itu bisa dimengerti menyatakan satu kebenaran yang harus dijalani itu ya, sehingga dengan demikian ya tidak akan menimbulkan amarah yang baru lagi. Betul. Jadi mungkin amarahnya itu dalam kasih juga ya. Iya. Jadi untuk Betul. supaya ada pertobatan gitu ya. Saya tertarik dengan kata-katanya Pak Daryo tadi yang menyebutkan amarah. Amarah itu kan apa ya, emosi yang dimana orang tidak bisa terima dengan statement yang ada ketika marah. Betul. Nah, saya setuju dengan Pak Daryo itu artinya gini. Ketika kita berhadapan dengan berbagai situasi, baik jemaat, baik sesama penatua, sesama hamba Tuhan, kira-kira kita ini sudah bisa menyelesaikan atau mampu menyelesaikannya dengan bijak enggak? Dengan segala peluru yang kita punyai gitu ya. Jadi maksudnya dari buahnya lah kita kelihatan. Jadi kita pantau aja misalnya penatua yang lama-lama itu kan, yang ketika kita berhubungan dengan beliau itu bukan karena kita kalau berhubungan sama penatua yang misalnya temperamen gitu ya, tapi kita merasa nyaman enggak? Kalau kita merasa nyaman, saya nggak tahu ini ya, tolok ukurnya kalau menurut saya sih oke gitu ya. Tolok ukurnya kalau kita merasa nyaman berarti orang ini marahnya cukup bijaksana. Gitu. Maksudnya kalau orang itu kan ada juga yang lemah lembut, tapi ketika dekat sama yang bersangkutan ini misalnya nyelekit nek ngomong itu. Nah, berarti dia tidak bijaksana. Jadi dengan buahnya lah kita bisa melihat bahwa yang bersangkutan ini cukup bijaksana atau tidak. Pernah enggak Bapak Ibu itu merasakan ketika dekat dengan seseorang, ketika ngomong itu kita ini berusaha menjauh. Karena apa? Energinya beliau itu energinya kita ini disedot. Ya. Misalnya entah minta perhatian, entah apa itu minta dikasihani atau apapun. Nah, itu yang menurut saya yang bersangkutan ini yang belum selesai dengan dirinya. Ketika belum selesai dengan dirinya, wah ini sangkut pautnya dengan hubungannya dengan kasih yang tidak terpenuhi. Kalau kita baca dari buku Gary Chapman ya tentang 5 bahasa kasih, setiap kita ini punya loh bahasa kasihnya masing-masing. Misalnya Pak Daryo bahasa kasihnya itu sentuhan gitu ya. Ketika Pak Daryo dalam kondisi down, begitu disentuh dia ceria. Itu berarti bahasa kasihnya sentuhan. Tapi ada juga bahasa kasihnya yang kata-kata. Jadi saya tadi ingin membahas orang yang tadi itu loh, yang kalau kalem nyelekit itu loh misalnya. Nah itu berarti menurut saya bahasa kasihnya itu yang tidak terpenuhi. Jadi amarah itu bisa muncul karena bahasa kasihnya yang tidak terpenuhi baik dipenuhi oleh orang yang di dekatnya terutama keluarga ataupun oleh dirinya sendiri yang mampu belajar. Nah disitulah pentingnya bijaksana.
Kenapa? Karena orang yang bijaksana adalah orang yang saya terus belajar untuk mampu memahami dan mengerti orang lain. Dan ketika saya mampu memahami mengerti orang lain, maka saya akan memakai cara pendekatan termasuk kata-kata yang memang tidak menyakitkan. Ya. Toh andai kata-kata saya sudah saya tata dengan baik, ya dengan hati-hati, dengan tenang, masih menyakitkan, ya sudah. Berarti ada relasi lain yang harus saya jalin lagi untuk boleh tetap sebetulnya relasi kita di dalam pelayanan, di dalam kepenatuan itu, kalau lingkaran itu nggak boleh putus satu pun, ya sehingga tidak jadi lingkaran. Ya, gitu. Berarti ini aku rasa kaya banget ya pemahaman kita jadi semakin holistik gitu, menyeluruh. Aku akhirnya memikirkan satu hal begitu ya, kira-kira apa yang menjadi standar buat kita, atau gimana sih caranya kita jadi seorang yang bijaksana. Ini kurasa poin yang penting karena standarnya apa gitu. Akhirnya kita akan balik soal hikmat Tuhan. Hikmat itu apa? Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi mungkin entah nih siapa, teolog atau Pak Nathan atau ini apa standarnya akhirnya. Mungkin nih ada orang yang aduh aku kayaknya kurang bijaksana deh, kayaknya udahlah aku nggak usah jadi penatua dah. Nah ini gimana nih, akhirnya kan apa yang harus kita, kan ini kan berarti kita harus encourage kan teman-teman yang nonton bahwa gimana nih untuk jadi seorang yang bijaksana. Ini kriteria penatua jadi seorang yang bijaksana gimana nih. Akhirnya dari Amsal itu mungkin ada pesan-pesan sebelum kita close ya, sebelum kita masuk ke ronde kedua. Asik. Ini kok diam semua? Saat teduh, gua mau ngomong saat teduh. Bijaksana itu bukan sekali jadi ya. Jadi harus melalui proses yang panjang. Tapi harus dimulai dari satu titik. Mau ndak kita ini mengikut Tuhan dan firman-Nya? Itu awalannya. Dalam hati kita mau ndak kita ini mengikut Tuhan dan firman-Nya? Mengikut itu dalam artian mau ndak kita bersaat teduh? Mau ndak kita dalam menyediakan waktu untuk memuji Dia? Ndak tahu itu 1 lagu, 2 lagu, lalu kita bersaat teduh. Kita berdoa dan firman-Nya yaitu dengan saat teduh. Jadi kalau kita mau menjadi bijaksana itu bukan barang yang langsung jadi, tapi itu adalah proses yang dimulai dengan suatu sikap ikut Tuhan dan firman-Nya. Ikut Tuhan itu dalam bentuk kita mau berdoa, mau memuji Dia, dan juga ikut firman-Nya mau untuk bersaat teduh. Saya tambah mau belajar. Ya kan? Mau belajar. Jadi ketika saya membukakan diri, saya mau belajar, berinteraksi dengan orang banyak, memutuskan persoalannya dengan orang banyak, itu melatih saya yang dulunya tidak bijaksana bisa jadi bijaksana. Karena saya belajar. Selain saya dibentuk oleh firman Tuhan tadi kan. Bentuknya apakah dari hati kita, pikiran kita, dan kemudian kata-kata kita kan. Dari firman Tuhan terus bicara, oh iya. Dan saya belajar, saya praktekkan di rumah. Loh kok malah? Ya saya disayangi sama istri anak-anak saya. Jadi kalau kamu tanya anak-anak saya, wah papa tuh bijaksana. Tak chat mari ini. Ya. Tapi intinya mau belajar ya. Ketika kita tidak pernah mau belajar, itu kegagalan paling fatal saya kira. Oke, thank you Pak Dario, Pak Nathan. Ifebing nanti Konil closing. Bu Priscila, Ifebing gimana untuk standar dari? Saya setuju dengan Pak Nathan tadi, mau belajar. Mau belajar itu kan luas. Pengertian mau belajar itu bisa ditegur dengan keluarganya sendiri, dengan anaknya sendiri. Misalnya kalau saya kan sudah tidak punya suami, sudah tidak ditegur suami, ditegur anak gitu ya. Itu harus mau. Kemudian belajar, mau belajar terus baca terus. Kemudian juga belajar dari firman Tuhan. Jadi belajar itu permulaan dari pengetahuan ya. Selain yang tadi dikatakan Pak Dario bahwa takut akan Tuhan itu kan permulaan. Oke. Konil? Ya, sama sih sebetulnya, idem. Karena itu kan sebenarnya mentalitas murid ya. Jadi orang yang bijaksana itu dalam dirinya melihat bahwa dirinya itu nggak bijaksana sih sebetulnya. Karena waktu dia udah merasa bijaksana, dia udah merasa penuh. Jadi dia nggak akan belajar something yang baru lagi. Sombong gitu. ya. Ya kalau dia udah berasa pintar ya udah selesai kan. Berarti waktu dia udah berasa bijaksana dan berasa pintar, dia berhenti untuk menjadi murid sebetulnya. Dia udah tidak mengejar lagi. Sedangkan
hikmatnya Tuhan Yesus, hikmatnya Allah itu sangat dalam dan luas dan tidak akan pernah kita sampai-sampai, bahkan sampai kita meninggal pun kebijaksanaan itu tanpa ujung sebetulnya. Gitu. Dan salah satu hal yang penting adalah kebijaksanaan itu harusnya bukan sesuatu yang kita create, tapi terpancar dari hubungan kita sama Tuhan gitu. Jadi aku lebih prefer connect-nya dulu sih. Jadi kalau kita buat kebijaksanaan, nanti jangan-jangan kita lagi pakai kebijaksanaan dunia, bukan karena kita connect gitu. Jadi wisdom itu lebih terpancar daripada kita bikin sendiri gitu. Kira-kira gitu, Jess. Sip. Oke, terima kasih sekali lagi buat semua narasumber, semua tamu. Udah kayak ngapain kita. Jadi semoga semua teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu yang menonton podcast ini nggak langsung down, tapi kurasa ini satu hal yang perlu kita kejar bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan. Jangan Ini takut nggak bijaksana. Jangan terus takut jadi nggak jadi bijaksana. Tuhan. Malah kalau merasa nggak bijaksana, itu poin yang bagus. Iya, Sadar justru, bahwa saya nggak sempurna. Iya. Kalau waktu berasa Yes. nggak bijaksana, cocok jadi penatua. Cocok ya. Karena di situ kamu mau Tapi belajar. Ada kalau mentalitas murid. alasan tidak mau jadi penatua karena merasa tidak bijaksana, itu tertipu setan. Tertipu ya. Sampai nggak mau ya. Iya kan? Iya. Jadi thank you sekali lagi, semoga rekan-rekan semua orang-orang yang nonton bisa bersama-sama menggumuli hal ini ya, sama-sama punya hati yang rindu untuk belajar dan connect dulu sama Tuhan. Dan dari situ baru muncul tuh semua hal itu. Problem-problem itu bisa kita selesaikan semoga bersama dengan Tuhan dalam kebijaksanaan. Oke? Thank you sekali lagi. Kita akan ketemu di ronde kedua. Kita istirahat, kita minum-minum dulu ya. Sip. Oke? See you Bapak Ibu sekalian. Dadah.